Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar itu terdapat yang namanya koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, di sini Bapak punya contoh 2x ditambah dengan 4. Di mana 2 di sini adalah koefisien, dan x di sini adalah variabel, dan 4 di sini adalah konstanta. Mari kita lihat pengertiannya. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar, atau lebih mudah diingat, koefisien itu adalah bilangan yang menempel dengan variabel. Nah, selanjutnya pengertian dari variabel adalah, kita lihat, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, ya. Untuk variabel tidak selalu x dan y, bisa saja memuat semua huruf di abjad Latin, dalam artian dari huruf A sampai dengan Z, itu yang namanya variabel. Dan juga variabel tidak selalu satu, bisa saja nanti ada dua variabel, contohnya 2xy, itu juga termasuk variabel, ya. Selanjutnya konstanta. Nah, konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu dia hanya angka saja atau bilangannya saja, tidak ada menempel variabel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang suku. Dengan contoh yang sama, di sini kita lihat pengertian dari suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini 2x itu termasuk suku. 4 juga termasuk suku. Nanti ketika ada contoh soal atau latihan soal yang kalian temui, misalnya 2x ditambah dengan 2y terus ditambah dengan 4, itu ada berapa suku? Yang pertama, 2x itu ada 1, terus ada 2y berarti ada 2 suku, terus ada 4 berarti 2x tambah 2y plus 4 itu ada 3 suku. Nah, selanjutnya di sini ada contoh 2x ditambah 4x itu adalah suku sejenis, dalam artian dia mengandung variabel yang sama, itu yang dinamakan dengan suku sejenis. Selanjutnya yang kedua itu adalah 2x ditambah dengan 4. Ini dinamakan dengan suku berbeda atau dengan nama suku tak sejenis, ya. Kenapa? Di situ 2x mempunyai variabel x dan 4 di sini tidak mempunyai variabel, atau bisa kita bilang 4 di sini adalah konstanta. Jadi ini adalah suku yang berbeda. Nah, selanjutnya suku tak sejenis atau bisa kita bilang suku berbeda juga, ya. Nah, contohnya di sini 2x ditambah 2x kuadrat. Nah, sebenarnya sama, variabelnya ada x, cuman yang membedakan dia adalah kuadratnya, ya. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya ada beberapa macam suku. Yang pertama adalah 2,x dan 2x disebut suku satu atau monomial, ya, suku satu. 2x dan 2x disebut suku satu, ya, atau mempunyai satu suku, ya. Nah, selanjutnya itu adalah 2x ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. Dalam artian dia 2x ditambah 4. 2x itu adalah satu suku tambah 4, satu suku lagi berarti jadi suku 2 atau bisa kita bilang 2 suku. Nah, selanjutnya 2x ditambah 3y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, yang terakhir itu untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3y ditambah dengan 7. 2x kuadrat itu suku pertamanya, ditambah dengan 2x itu suku kedua, ditambah dengan 3y suku ketiga, ditambah dengan 7 suku keempat. Itu berarti kan dia sudah lebih dari 3 suku. Itu dinamakan dengan polinomial. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di sini
Caranya adalah mengelompokkan berdasarkan suku sejenis. Sini misalnya kita punya 2x ditambah 5 ditambah 3y dikurang x dikurang 2y dikurang 2. Nah, kita lihat dulu. Dalam menyederhanakan bentuk aljabar, itu kita kelompokkan suku sejenisnya. Di awal kita sudah pelajari tadi sebelumnya ya. Suku sejenis itu dia yang mempunyai variabel yang sama, ya kan? Nah, kita lihat di sini 2x dia mempunyai kesamaan pada variabel yang x, berarti 2x dikurang x ditambah 3y dikurang 2y. 3 dan 2 mempunyai variabel yang sama, yaitu y. Selanjutnya 5 dikurang 2, mereka tidak mempunyai variabel, dalam artian mereka konstanta. Jadi 5 dikurang 2, pengelompokannya seperti itu ya. Nah, kalau tidak bingung misalnya, tidak perlu dituliskan langkah selanjutnya yang Bapak tuliskan ini, 2 dikurang 1 dikali x ditambah 3 dikurang 2 kali y ditambah 3, nggak perlu ya kalau anak-anak sudah mengerti, jadi langsung saja. Nah, 2x dikurang x berarti kan sisa x ya, atau 1x ditambah dengan 3y dikurang 2y itu adalah y atau 1y. 5 dikurang 2 itu adalah 3. Bisa kita tuliskan, jika angka di depannya adalah angka 1, maka kita tuliskan x saja, terus ditambah dengan y ditambah dengan 3. Nah, inilah bentuk sederhana dari 2x ditambah 5 ditambah 3y dikurang x dikurang 2y dikurang 2 untuk aljabarnya. Nah, selanjutnya itu ada menyederhanakan bentuk aljabar yang kedua, 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Kita kelompokkan terlebih dahulu suku sejenisnya, yang dalam artian yang mempunyai variabel yang sama. 4 dan 5 mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Jadi kita kelompokkan 4 dan 5. 4 di sini kita kurangkan dengan 5. Kenapa dikurang? Kita lihat itu. Tanda operasinya adalah kurang. Jadi kita kurang 4x dikurang 5x ditambah, karena 9-nya positif maka kita tambah dikurangi dengan 2. Karena 9 dan 2 tidak mempunyai variabel. Nah, sama seperti yang contoh di awal, kalau kalian mengerti, kalau anak-anak mengerti, langsung ya silahkan. 4x dikurang 5x itu sama dengan negatif 1x ditambah dengan 9 dikurang 2 berapa? 7. Nah, 1 tadi Bapak bilang di awal, boleh dituliskan, boleh tidak. Alangkah baiknya agar kita melihat keindahan dari suatu bentuk aljabar, itu hanya kita tuliskan x-nya saja. Jadi negatif x ditambah 7 adalah bentuk aljabar sederhana dari 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurangi dengan 2. Nah, selanjutnya kalau anak-anak sudah mengerti, silakan kerjakan latihan soal di bawah ini. Nah, bagi yang belum mengerti, silakan tanya Bapak ataupun tanya guru mata pelajaran yang bersangkutan mengenai materi bentuk aljabar yang kita pelajari hari ini. Jangan malu bertanya ya. Kalau mau bertanya tentang latihan soalnya silahkan saja. Jadi jangan sampai kalian bingung mengerjakan latihan soal sehingga kalian tidak mengumpulkan tugas. Nah, sekian saja pembelajaran jarak jauh hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.